Seorang anak yatim piatu bernama Randy menjalani hidup penuh penderitaan, dibebani oleh kenangan pahit dan ketidakadilan yang tak kunjung berakhir. Namun, ketika tawaran pekerjaan dari Pak Haji, tokoh terpandang di desa, datang, Randy melihat harapan baru. Apa yang awalnya terlihat sebagai kesempatan berubah menjadi mimpi buruk saat ia dipaksa bekerja keras seperti budak untuk memenuhi ambisi Pak Haji yang licik.
Ada satu kejadian yang membuatku sadar bahwa rumah ini mungkin bukan tempat berlindung seperti yang kukira. Suatu siang, aku sedikit terlambat menyapu ruang tamu karena harus mengepel dapur. Ketika Pak Haji pulang dan melihat debu tipis di lantai, ia langsung marah. "Buat apa kamu di sini kalau kerja begini aja nggak becus?" Teriaknya. Aku minta maaf, berkali-kali. Tapi itu tidak cukup. Dia mencengkeram kerah bajuku dan mendorongku ke dinding. Kepalaku terbentur lemari kayu. Sakitnya luar biasa. Tapi yang lebih menyakitkan adalah kata-kata yang keluar dari mulutnya. "Anak yatim kayak kamu seharusnya tahu diri." Aku tercekat. Tidak ada orang yang pernah berkata
panjang. Kamu tahu, hidup itu memang nggak mudah. Kita sering harus berkorban demi orang lain. Mungkin kamu belum mengerti, tapi kamu harus tahu, apa yang saya lakukan selama ini semuanya demi kebaikan kamu. Aku hanya menatapnya. Kata-katanya terdengar seperti sebuah pelajaran hidup, tapi ada sesuatu yang terasa salah. Kebaikan apa? Yang dimaksud Pak Haji? Apakah kebaikan yang terus-menerus membuatku merasa seperti tidak lebih dari seorang pelayan? Pak Haji kemudian berpaling dan pergi, tanpa menunggu jawabanku. Malam itu, aku kembali menulis di buku catatanku. Pak Haji bilang dia berkorban demi kebaikanku. Tapi yang aku tahu, setiap kali dia menyuruhku kerja, aku merasa semakin terperangkap. Aku menulis kata-kata itu dengan perasaan yang campur aduk. Aku tidak tahu bagaimana caranya mengungkapkan apa yang ada di dalam hati ini. Setiap hari, aku merasa semakin jauh dari kebebasanku. Semakin lelah, semakin hilang rasa harapan. Namun, ada hal lain yang mengganggu pikiranku malam
sedikit ketenangan. Pagi berikutnya aku mulai melangkah lebih hati-hati. Bu Retno sudah menyiapkan beberapa langkah yang harus aku ambil. Ia mengingatkan agar aku terus menyelidiki surat tanah itu dan mencari bukti-bukti lain yang dapat membantu kami untuk mengungkap kebenaran. Kamu perlu mencari orang yang tahu soal tanah itu, Randy. Mungkin ada yang bisa membantumu. Tapi hati-hati, jangan
dihancurkan oleh dunia ini, Randy. Aku tidak takut. Saya tidak peduli dengan apa yang kamu katakan. Saya akan melawan Pak Haji. Pak Haji menatapku dengan mata yang penuh kebencian, lalu berbalik pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, sebelum ia masuk ke rumah, ia menoleh sekilas dan berkata, "Kamu sudah membuat kesalahan besar, Randy. Kamu tidak tahu apa yang akan datang padamu." Aku hanya bisa menatapnya pergi. Kata-katanya menggema di telingaku, menambah rasa takut yang sudah menggerogoti hatiku. Tapi aku sudah tidak bisa mundur lagi. Keputusan sudah dibuat, aku akan mengungkap semuanya. Setelah kejadian itu, aku merasa semakin terpojok. Pak Haji pasti akan berusaha menutupi semuanya. Ia pasti akan melakukan sesuatu untuk menghentikan langkahku. Tapi aku tidak bisa mundur. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri dan pada keluarga yang telah tiada untuk mendapatkan kembali apa yang menjadi hak kami. Namun sesuatu yang lebih besar dari yang aku bayangkan akan segera terjadi. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Yang pasti, hidupku akan berubah selamanya. Keputusan untuk melawan Pak Haji telah mengubah segalanya, dan sekarang aku hanya bisa berharap agar Tuhan selalu menyertai langkahku. Hari-hari yang berlalu setelah pertemuan dengan Pak Haji di luar rumah Bu Retno semakin membuat aku tertekan. Waktu terasa berjalan begitu lambat, seolah setiap detiknya diisi dengan ketegangan yang semakin menebal. Aku tahu Pak Haji sudah mulai mengawasi setiap gerak-geriku. Dia pasti sudah menduga bahwa aku sedang menyelidiki kebenaran tentang tanah yang telah dirampasnya. Namun, aku tak bisa mundur lagi. Ini sudah lebih dari sekadar tanah. Ini tentang hak hidupku, tentang masa depan yang selama ini terenggut. Aku harus melangkah lebih jauh, meskipun aku tahu risikonya semakin besar. Pagi itu, aku duduk termenung di depan rumah, menatap jalan yang sunyi. Aku merasa seperti ada banyak hal yang harus diselesaikan, tapi semuanya terasa begitu rumit. Aku sudah memutuskan aku akan pergi ke kantor desa hari ini. Meskipun aku tahu akan ada banyak tantangan dan rintangan, aku tak bisa lagi berdiam diri. Rencana untuk mengungkapkan kebenaran harus segera dilaksanakan. Saat aku sedang merenung, Bu Retno datang menghampiriku. Wajahnya tampak lebih serius dari biasanya, dan aku bisa melihat kegelisahan yang ada di matanya. "Randy?" kata Bu Retno dengan suara pelan, penuh perhatian. "Apa kamu sudah siap untuk menghadapi semua ini? Pak Haji tidak akan tinggal diam. Dia akan berusaha menghalangi kita dengan segala cara." Aku mengangguk, walau hatiku terasa berat. "Saya tahu, Bu, tapi saya tidak bisa terus hidup seperti ini. Saya harus melawan. Ini tentang hak saya, dan saya tidak akan membiarkan Pak Haji terus merampasnya." Bu Retno menghela napas panjang. "Baiklah, kalau kamu sudah yakin. Tapi ingat, kita harus berhati-hati. Kamu tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh orang seperti Pak Haji." Aku mengerti kekhawatirannya, tetapi aku merasa tidak ada pilihan lain. Aku harus melanjutkan langkah ini. Keputusan sudah dibuat. Aku tidak akan mundur. Aku mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Buku-buku dan dokumen yang berisi bukti-bukti tentang kepemilikan tanah itu sudah kusiapkan. Dengan hati-hati, aku menyusun semuanya dalam tas dan melangkah keluar dari rumah. Meskipun hati berdebar-debar, aku tahu ini adalah jalan yang harus kutempuh. Perjalanan menuju kantor desa terasa sangat panjang. Jarak yang biasanya bisa ditempuh dalam waktu setengah jam, kali ini terasa seperti berjam-jam. Aku tidak bisa mengusir rasa takut yang terus menggerogoti pikiranku. Setiap bayangan tentang apa yang bisa dilakukan Pak Haji membuat tubuhku gemetar. Namun aku tetap melangkah. Saat aku tiba di kantor desa, aku merasa seperti sedang berdiri di ambang jurang. Beberapa pejabat desa sedang duduk di depan, berbincang-bincang santai. Aku harus menghadapi mereka, terutama kepala desa yang selama ini bekerja sama dengan Pak Haji. Dengan langkah yang mantap, aku mendekati meja kepala desa. Beliau menatapku dengan kaget, seolah tidak menyangka aku akan datang. "Ada apa, Randy?" Tanyanya dengan nada agak terkejut, tetapi aku bisa melihat ada sedikit rasa curiga di matanya. Aku menatapnya, berusaha untuk tetap tenang. "Saya datang untuk membawa bukti, Pak. Saya ingin melaporkan tentang tanah yang telah dirampas oleh Pak Haji. Tanah itu milik keluarga saya,
dan saya punya bukti yang membuktikan semuanya. Wajah kepala desa berubah seketika. Sepertinya dia tahu betul apa yang sedang aku bicarakan. Randy, jangan gegabah. Kamu tahu siapa Pak Haji, kan? Dia adalah orang yang sangat berpengaruh di desa ini. Jika kamu melawan dia, kamu akan melawan semua orang. Aku mengatupkan gigi. Ini bukan soal melawan Pak Haji, Pak. Ini soal keadilan. Saya hanya ingin mendapatkan hak saya yang telah dirampas. Kepala desa terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Aku tahu dia sedang mempertimbangkan langkahnya, tapi aku tidak akan memberikan kesempatan untuk mundur. Aku sudah memutuskan. Tanpa menunggu lebih lama, aku mengeluarkan dokumen-dokumen yang aku bawa. Saat di kantor desa, rasa takut dan gelisah semakin membelenggu pikiranku. Meskipun bukti-bukti yang kubawa sudah diterima, aku tahu bahwa ini belum berakhir. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai, sebuah ancaman yang lebih nyata daripada yang bisa dilihat oleh mata. Pak Haji, dengan semua kekuasaannya, pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Aku terus berpikir tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah aku akan berhadapan dengan lebih banyak ancaman? Ataukah ada cara untuk mengalahkan Pak Haji yang lebih ampuh, yang tak hanya mengandalkan bukti? Namun, pada saat itulah, aku mulai merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Seperti ada sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang tidak terlihat namun terasa. Semakin hari, suasana di desa terasa semakin mencekam. Warga mulai berbicara tentang hal-hal aneh, tentang kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Beberapa kali aku mendengar bisik-bisik tentang Pak Haji yang mulai berperilaku aneh, seolah-olah ada sesuatu yang menguasainya. Bahkan, di rumahnya,
Beberapa orang yang lewat mengatakan mereka melihat hal-hal yang tak wajar. Suara-suara misterius dan bayangan gelap yang seolah mengikuti Pak Haji kemanapun dia pergi. Ada yang mengatakan dia mulai sering berbicara sendiri, murung, dan tampak ketakutan. Aku merasa, meskipun Pak Haji selalu menunjukkan wajah sombong dan penuh kontrol, dia kini sedang menghadapi ketakutan yang tak dapat dia hindari. Pagi itu, aku mendapatkan kabar buruk yang begitu mengejutkan. Seorang tetangga datang berlari-lari ke rumah Bu Retno dengan wajah pucat pasi. Pak Haji jatuh pingsan di depan rumahnya, kata tetangga itu dengan napas terengah-engah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya dia disambar petir. Aku merasa seolah-olah seluruh dunia berhenti berputar sejenak. Sambar petir? Pak Haji, yang selama ini merasa begitu berkuasa, ternyata tidak bisa menghindari takdir yang datang begitu mendalam dan tak terelakkan. Aku pun merasa ngeri, tidak hanya karena kematiannya yang tiba-tiba, tetapi juga karena ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Kami semua bergegas menuju rumah Pak Haji. Suasana di sekitar rumahnya sangat berbeda dari biasanya. Beberapa warga berdiri di sekitar rumah, tampak bingung dan ketakutan. Ketika aku sampai di depan rumah, aku melihat tubuh Pak Haji terbaring di halaman depan, tak bernyawa. Ada bekas luka bakar di tubuhnya, dan sebuah jejak hitam membekas di tanah tempat dia terjatuh. Warga desa berkumpul di sekelilingnya, tetapi mereka tampak ragu untuk mendekat. Mereka saling bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah ini benar-benar petir? Bu Retno tiba-tiba muncul di sampingku, wajahnya penuh kecemasan. Randy, ini bukan kebetulan, katanya dengan suara pelan. Aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Aku hanya bisa mengangguk. Kami semua tahu bahwa kematian Pak Haji bukanlah sebuah kecelakaan semata. Ada yang lebih besar di balik itu. Sebuah azab yang datang begitu cepat, begitu keras. Azab yang mungkin adalah akibat dari kezaliman yang dia lakukan terhadapku, terhadap keluarga kami, dan terhadap banyak orang di desa ini. Setelah beberapa jam, pakar medis desa datang untuk memeriksa tubuh Pak Haji. Mereka mengkonfirmasi bahwa tubuhnya terbakar akibat sambaran petir. Tetapi tidak ada penjelasan logis mengapa petir menyambar hanya dia, di tengah-tengah hari yang cerah. Bahkan, beberapa orang menyatakan bahwa mereka tidak mendengar suara petir sebelum kejadian itu. Itu hanya terjadi begitu tiba-tiba. Pihak berwajib datang untuk melakukan penyelidikan, namun semuanya terasa kabur. Sebagian besar warga menganggap ini sebagai takdir, sebuah hukuman dari Tuhan untuk orang yang telah lama berbuat zalim. Namun, bagi aku kejadian ini bukanlah sekadar kecelakaan alam. Ini adalah pembalasan, sebuah peringatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Aku berdiri di sana, mengamati tubuh Pak Haji yang tergeletak tanpa nyawa. Aku merasa campuran antara lega dan ngeri. Lega, karena akhirnya kezaliman yang dia lakukan terhadapku dan keluargaku mendapat balasan. Namun, ngeri, karena aku tidak tahu apakah aku akan terjebak dalam dampak dari kematiannya yang tiba-tiba. Hari-hari setelah kematian Pak Haji menjadi kacau. Warga desa mulai berani membicarakan hal-hal yang selama ini mereka sembunyikan. Banyak yang mengungkapkan ketakutan mereka terhadap Pak Haji, tentang bagaimana dia memanipulasi dan menindas mereka demi kepentingannya sendiri. Aku juga mendengar banyak cerita dari orang-orang yang mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya tahu tentang kezaliman yang dia lakukan, tetapi takut untuk melawannya. Namun, di balik semua itu, satu hal yang paling mencuri perhatianku adalah penemuan baru yang sangat mengejutkan. Beberapa hari setelah kematian Pak Haji, aku menemui salah satu pejabat desa yang bekerja sama dengan Pak Haji. Dia akhirnya ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar tanah yang Pak Haji ambil darimu. Tanah yang dia curi, itu bukan hanya milik keluargamu. Itu milik warisan yang jauh lebih besar dari yang kamu kira. Itu adalah hakmu yang seharusnya sejak lahir. Aku tercengang mendengar kata-katanya. Apa maksudmu? Dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan.
Pak Haji tidak hanya mencuri tanah keluargamu. Dia juga menyembunyikan surat wasiat ayahmu yang asli. Surat yang mengatakan bahwa tanah itu seharusnya diwariskan padamu sebagai anak satu-satunya dari keluarga yang memiliki hak atasnya. Aku merasa dunia seperti berputar. Semua ini, semua penderitaanku, ternyata ada sebabnya yang jauh lebih besar dari yang aku duga. Aku bukan hanya anak yatim piatu yang malang. Aku adalah pewaris sah dari harta yang telah dirampas dengan licik. Malam itu, aku kembali ke rumah Bu Retno, merenung tentang segala yang telah terjadi. Kematian Pak Haji, meskipun terasa seperti pembalasan yang adil, tetap meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah keadilan benar-benar tercapai? Ataukah ini justru awal dari babak baru yang lebih gelap? Aku tidak tahu apa yang akan datang selanjutnya. Tapi satu hal yang pasti, kebenaran telah terungkap, dan aku siap untuk menjalani kehidupan yang baru. Hidup yang akan kembali ke tangan yang tepat. Hari-hari setelah kematian Pak Haji berjalan dengan lambat, namun semakin banyak hal yang mulai terungkap. Berita tentang tanah yang selama ini dirampas, dan hak waris yang seharusnya menjadi milik keluargaku mulai menyebar ke seluruh desa. Tak sedikit warga yang mulai menyadari bahwa selama ini mereka telah ditipu dan diperbudak oleh seorang pria yang mereka anggap sebagai sosok yang bijaksana dan kaya raya. Namun, meskipun segala kebenaran telah terungkap, proses untuk mendapatkan kembali hakku ternyata jauh lebih sulit daripada yang kubayangkan. Kepala desa yang dulu ragu-ragu, kini mulai terlihat lebih terbuka, tetapi ada rasa takut yang tetap menggantung di udara. Tak hanya dia, beberapa pejabat lain yang terlibat dengan Pak Haji mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Mereka tampaknya merasa terjebak dalam permainan politik yang tak mereka pahami sepenuhnya. Malam itu, aku duduk di depan rumah Bu Retno, merenung tentang langkah-langkah yang harus kuambil. Keputusan-keputusan yang diambil dalam situasi seperti ini sangatlah penting, dan aku merasa beban berat di pundakku. Meskipun sebagian besar warga mendukungku, ada sebagian kecil yang masih memihak pada kekuatan Pak Haji yang telah lama berkuasa. Mereka adalah orang-orang yang terjerat dalam kekuasaan Pak Haji, dan mereka siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kedudukan mereka. Bu Retno datang mendekat dengan wajah yang tampak lebih cemas dari biasanya. "Randy," katanya pelan, "aku khawatir dengan situasi ini. Mereka yang masih setia pada Pak Haji tidak akan mudah menerima kebenaran ini. Mereka mungkin akan berusaha melakukan sesuatu untuk menghalangi proses hukummu." Aku menatapnya, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. "Saya tahu, Bu. Tapi ini bukan hanya soal saya. Ini soal keadilan yang sudah terlalu lama tertunda. Saya harus terus maju, apapun yang terjadi." Bu Retno menarik napas panjang. "Kamu sudah menunjukkan keberanian luar biasa, Randy. Tapi ingat, sekarang kamu menghadapi lebih dari sekadar pertarungan untuk tanah itu. Ini tentang mempertahankan apa yang benar, dan itu tidak akan mudah." Aku mengangguk, merasa beban tanggung jawab semakin besar. Namun aku tahu satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur. Tanah ini adalah hakku. Tanah ini adalah warisan yang seharusnya menjadi milik keluargaku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merampasnya lagi. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kantor desa untuk menemui kepala desa dan beberapa pejabat lainnya. Aku datang dengan tekad yang bulat, membawa dokumen-dokumen yang lebih lengkap, dan bukti-bukti yang bisa memperkuat klaimku atas tanah itu. Namun, ketika aku masuk ke ruang pertemuan, aku merasakan ketegangan yang luar biasa. Wajah para pejabat yang hadir tampak serius, bahkan beberapa dari mereka terlihat gelisah. Kepala desa menyambutku dengan senyum yang tidak sepenuhnya tulus. "Randy," katanya dengan suara agak tegang, "kami sudah memeriksa semua bukti yang kamu berikan. Memang benar bahwa tanah itu dulu milik keluargamu. Tapi masalahnya bukan hanya soal tanah. Ada banyak hal yang perlu kita selesaikan untuk memastikan bahwa semua ini tidak menimbulkan masalah lebih lanjut." Aku duduk dengan tenang, berusaha menahan amarah yang mulai menggelora dalam dada. "Saya paham, Pak. Tapi tidak ada alasan lagi untuk menunda. Tanah itu adalah hak saya. Pak Haji sudah meninggal, dan sekarang saatnya bagi saya untuk mendapatkan hak saya kembali." Kepala desa mengangguk perlahan, namun ekspresinya menunjukkan keraguan.
Masalahnya, Randy, adalah ada pihak-pihak yang masih merasa bahwa tanah itu adalah milik mereka. Beberapa orang yang dulu bekerja untuk Pak Haji, mereka masih menganggap bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola tanah itu. Aku menghela napas, merasakan beban yang semakin berat. Mereka tidak punya tegakkan. Aku harus terus maju dan menghadapi segala rintangan, apapun yang datang. Kebenaran tidak akan bisa dikubur selamanya, dan aku akan memastikan bahwa tak ada lagi yang bisa menindas orang-orang lemah seperti diriku. Pagi itu, aku duduk di depan meja rumah Bu Retno, memegang surat-surat hukum yang telah dipersiapkan untuk pertemuan penting hari ini. Di luar, kabar tentang tanah yang harus kembali ke tangan keluarga kami sudah mulai menyebar lebih luas. Sejumlah orang yang dulu bekerja untuk Pak Haji dan merasa bahwa mereka berhak atas tanah itu kini mulai bergerak. Aku merasa ketegangan itu begitu nyata di udara, seperti ada sesuatu yang siap meledak. Aku tahu bahwa pertarungan ini belum berakhir. Meskipun Pak Haji sudah tiada, bayang-bayang kekuasaannya masih terasa sangat kuat. Mereka yang setia pada Pak Haji bukan orang-orang yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka adalah orang-orang yang tidak segan menggunakan segala cara untuk mempertahankan hak mereka, meski semuanya itu berasal dari kezaliman yang tak termaafkan. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Randy? Tanya Bu Retno, menatapku dengan penuh kekhawatiran. Mereka semakin dekat, dan aku tidak yakin mereka akan membiarkanmu begitu saja. Aku menghela napas dalam-dalam, menatap surat-surat di tanganku. Ini bukan hanya tentang tanah lagi. Ini tentang hak hidupku, tentang masa depan yang selama ini dirampas tanpa belas kasihan. Aku sudah berada di titik ini, dan aku tidak bisa mundur. Tak peduli seberapa besar mereka mencoba menghalangi, aku akan berjuang sampai akhir. Kita akan selesaikan ini hari ini, Bu. Tidak ada yang bisa menghentikan saya lagi. Ini sudah waktunya, jawabku dengan keyakinan yang aku rasakan sepenuh hati. Hari itu, kami berkumpul di kantor desa. Sejumlah pejabat yang terlibat dengan Pak Haji telah dipanggil untuk mendengarkan keputusan akhir mengenai klaim tanah yang akan diserahkan kepada keluarga kami. Keadaan di dalam ruang pertemuan itu sangat tegang.
dengan suara bisik-bisik yang beredar di antara para pejabat dan warga yang hadir. Aku duduk di meja panjang bersama Bu Retno. Di hadapanku tergeletak berkas-berkas yang akan menjadi penentu nasib kami. Warga desa mulai berkumpul, memadati ruangan. Mata mereka tertuju pada kami, sebagian besar mendukung, namun ada juga yang tampak ragu dan penuh ketakutan. Aku tahu, mereka merasa takut akan pihak-pihak yang masih berusaha mempertahankan kekuasaan Pak Haji. Sementara itu, di sudut ruangan, aku melihat beberapa orang yang dulu bekerja di bawah Pak Haji. Mereka yang masih merasa memiliki hak atas tanah itu. Mereka berdiri dengan wajah tegang, seperti predator yang sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Salah satu dari mereka, Samsul, yang sebelumnya datang memperingatkan aku, tampak cemas. Namun kali ini dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya menatap kami dengan mata yang penuh kekhawatiran. Kepala desa yang memimpin pertemuan itu membuka rapat dengan suara berat. Saudara-saudara, hari ini kita akan membahas tentang status tanah yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum Pak Haji. Ada klaim yang mengarah pada keluarga Randy, dan kita akan menyelesaikan masalah ini sesuai hukum yang berlaku. Dia memandangku dengan serius, lalu beralih ke para pejabat lainnya. Kita akan mendengarkan pendapat semua pihak, mulai dari pihak keluarga Randy. Aku berdiri dengan tenang, lalu mulai berbicara. Saya Randy, anak yatim yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Tanah ini adalah hak warisan dari ayah saya, yang sejak lama telah dirampas secara tidak sah oleh Pak Haji. Saya datang bukan hanya untuk meminta hak saya kembali, tetapi juga untuk menuntut keadilan bagi keluarga saya yang telah lama menderita. Saya punya bukti, dan saya akan mempertahankan hak saya sampai titik darah penghabisan. Aku menunjukkan semua bukti yang telah terkumpul, termasuk dokumen-dokumen asli yang mengonfirmasi bahwa tanah tersebut memang milik keluargaku dan bahwa surat wasiat ayahku telah disembunyikan oleh Pak Haji selama ini. Mata semua orang terfokus padaku, dan aku bisa melihat beberapa wajah yang tampaknya mulai goyah, mulai meragukan klaim yang mereka sebelumnya percayai. Namun di sisi lain, beberapa orang yang berusaha mempertahankan kekuasaan Pak Haji mulai membuka suara. Salah satu di antaranya, seorang pria bernama Mulyadi, yang dulu menjadi tangan kanan Pak Haji, berdiri dan berusaha menyuarakan pendapat. Ini semua hanyalah klaim belaka, tanah ini sudah menjadi milik Pak Haji selama bertahun-tahun, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa itu milik keluarga Randy. Aku menatap Mulyadi dengan tatapan tajam. Mulyadi, jangan berpura-pura. Kami punya bukti. Pak Haji sudah mati, dan kita harus berhenti berpegang pada kebohongan dan ketakutan yang dia ciptakan. Di luar ruang pertemuan, cuaca mulai berubah. Langit yang tadinya cerah mulai mendung, dan angin yang berhembus terasa semakin kencang. Suasana semakin mencekam, seolah alam pun merasakan ketegangan yang ada di ruangan itu. Kepala desa tampak ragu, dan dia meminta waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan pejabat lainnya. Aku dan Bu Retno saling berpandangan, saling memberikan dukungan dalam diam. Aku tahu, keputusan hari ini akan menentukan masa depanku, masa depan keluargaku, dan masa depan desa ini. Beberapa menit kemudian, kepala desa kembali dengan wajah yang terlihat cemas. Kami telah mendiskusikan masalah ini, dan kami akan membuat keputusan berdasarkan bukti yang ada. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang menggelegar di luar ruangan, seiring dengan kilat yang menyambar dari langit. Kejadian yang tak terduga itu membuat semua orang terdiam sejenak. Tak lama kemudian, suara petir menggelegar begitu keras, seperti mengguncang seluruh desa. Apa itu? Teriak seseorang dari kerumunan. Pak Haji, bisik seseorang dengan ketakutan. Tiba-tiba, aku merasakan ada sesuatu yang sangat kuat mengalir di tubuhku. Suara petir itu terdengar seperti peringatan dari langit, mengingatkan kita semua bahwa kebenaran tak bisa disembunyikan selamanya. Semua yang datang dari kezaliman akan mendapat balasan yang setimpal. Saat kepala desa kembali menghadap kami, dia mengangkat tangannya, memberi isyarat agar suasana kembali tenang. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan mendengar pendapat dari semua pihak, kami memutuskan bahwa tanah ini akan diserahkan kembali kepada keluarga Randy.
Tanah ini adalah haknya, dan keadilan harus ditegakkan. Ruangan itu menjadi hening sejenak, sebelum akhirnya sejumlah warga berdiri dan memberikan tepuk tangan. Aku merasa beban yang selama ini membelenggu pundakku seakan terlepas begitu saja. Tanah yang selama ini dirampas, akhirnya kembali kepada yang berhak. Malam itu, aku berdiri di depan rumah Bu Retno, melihat desa yang sepertinya mulai berubah. Keputusan yang dibuat bukan hanya tentang tanah, tetapi juga tentang harapan. Harapan untuk keadilan yang datang terlambat, namun tidak pernah terlambat untuk diperjuangkan. Aku tahu, hidupku akan berubah setelah ini. Aku mendapatkan kembali hakku, tetapi lebih dari itu, aku mendapatkan kedamaian dalam hati. Kebenaran akhirnya menang, dan kezaliman Pak Haji kini hanya tinggal sejarah. Aku menatap langit yang mulai cerah. Sebuah harapan baru terbentang di hadapanku. Tidak ada lagi ketakutan. Tidak ada lagi yang menghalangi jalan hidupku. Keadilan memang datang terlambat, tetapi seperti petir yang menyambar bumi. Kadang-kadang ia datang dengan cara yang tak terduga.